Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Novel dan Solehah. Gimana kabarnya? Masih semangat nggak belajarnya? Harus tetap semangat ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pelajaran tematik. Iya, tadi kita sudah belajar tematik di modul tema 2 ya. Kalian sudah mengerjakan evaluasi bagian pilihan gandanya. Dan untuk bagian 2 dan 3, kalian hanya tinggal menyalin saja ya. Sudah selesai belum mengerjakan modul tema 2-nya yang evaluasi 4? Sudah ya, alhamdulillah. Jika sudah, sekarang pelajaran tematiknya kita lanjutkan ke pembelajaran 2 yang ada di buku paket halaman 157. Halaman 157. Sudah dibuka bukunya? Baik, jika sudah dibuka, kita baca bersama-sama yuk. Ayo mengamati. Edo sedang membaca buku. Buku itu bergambar sangat menarik. Ada gambar anak-anak sedang berolahraga. Ada yang melakukan gerakan mendorong. Edo ingin menirukan gerak seperti pada gambar. Inilah gambar di buku Edo. Nah, Edo itu sedang membaca buku. Ketika Edo sedang membaca buku, Edo itu sangat tertarik akan gambar yang ada di bagian depan bukunya. Nah, di buku Edo itu ada gambar anak sedang berolahraga katanya. Olahraganya dengan melakukan gerakan mendorong. Dan Edo pun ingin menirukan gerak seperti pada gambar yang ada di buku Edo. Nah, ini di gambar di buku Edo contohnya seperti ini. Ada anak yang sedang berolahraga dengan melakukan gerakan mendorong. Berikut ini adalah contoh gerakan mendorong ya. Iya, kita lanjutkan lagi ke halaman 158. Ayo mencoba. Edo dan Udin bermain bersama. Mereka menirukan gerakan mendorong, gerakan yang ada di buku Edo. Amati apa saja yang dilakukan Edo dan Udin. Tirukan bersama temanmu. Nah, bisa kalian tirukan ya bersama kedua orang tuamu atau sama kakak atau sama adik. Nah, di sini ada Edo dan Udin. Mereka bermain bersama dengan menirukan gerakan mendorong seperti yang ada di buku Edo tadi ya. Nah, ini adalah contoh gerakan mendorong, tangannya maju ke depan, kemudian kakinya ditekuk. Ya. Iya, bisa ya kalian menirukannya? Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke halaman 159. Ayo berlatih. Siti membaca buku cerita. Siti menjaga jarak antara mata dan buku bacaan. Siti berusaha menjaga kesehatan mata. Menjaga kesehatan mata adalah bentuk syukur. Nah, di sini ada gambar Siti sedang membaca buku cerita. Bukan hanya Siti ya, ada Beni, ada Dayu yang sedang membaca buku cerita. Namun di sini ada beberapa gambar yang tidak menunjukkan cara duduk yang benar ya. Nah, di sini coba lihat ada gambar Siti. Siti cara duduknya, cara membacanya benar nggak ya? Iya, benar ya. Siti benar, kita beri checklist. Kemudian gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua kira-kira cara membacanya benar tidak ya? Tidak ya, ini salah. Kemudian yang gambar di bawahnya lagi, kira-kira cara membacanya benar nggak ya? Salah ya, karena kepalanya antara jarak kepala, mata dan buku ini terlalu dekat. Nah, yang baik itu seperti ini nih, seperti Beni ya. Nah, kayak gini yang benarnya. Nanti kalian kerjakan ya, seperti itu ya, di checklist, diberi tanda silang. Oke, jika sudah selesai, kita lanjutkan lagi ke halaman 160. Ayo mengamati. Siti dan teman-teman bermain mencari kartu kata. Kalian pun dapat mencoba memainkannya. Kartu kata diletakkan di seberang. Salah satu teman memberi aba-aba. Mulailah kalian berjalan mengambil kartu kata, kemudian bacalah kartu yang kalian temukan. Ayo berlomba mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Kalian harus membaca kata pada kartu dengan benar. Iya, ini dilewat saja ya. Kita lanjutkan lagi ke pembelajaran 3. Ayo membaca. Nah, di sini ada ayo membaca.
Kemarin kalian sudah belajar membaca ya, sekarang kita belajar membaca lagi karena kita harus sering-sering dan banyak-banyak membaca agar ilmu kita bertambah. Ya, sekarang kita baca sama-sama dulu yuk. Namaku Buku. Hai, namaku Buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Nah, berikut ini adalah ungkapan dari sebuah buku. Katanya, "Hai, namaku Buku." Kata buku, buku itu berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritanya terdapat di halaman-halaman bukunya. Nah, buku itu sangat senang jika kalian suka membacanya. Kemudian ingat, ketika buka buku, bukalah dengan perlahan. Jangan dibuka cepat-cepat karena nanti bukunya bakalan sobek. Nanti sedih deh bukunya. Nah, berlakulah lembut ya kepada bukumu ketika membuka, harus secara perlahan. Nah, jika sudah selesai membacanya, jangan lupa disimpan di rak atau lemari buku. Jangan disimpan di mana saja. Nih, kalau kalian habis belajar, jangan lupa disimpan lagi di meja belajar, bukunya disusun dengan rapi ya. Kemudian buka bukunya secara perlahan, pelan-pelan, jangan sampai sobek. Iya, terus kata buku apa? Sering-sering membaca aku ya. Nah, itu adalah salah satu pesan dari buku. Sering-sering membaca buku katanya, biar ilmu kalian semakin bertambah. Oke, di sini siapa yang suka rajin membaca buku? Ibu yakin semuanya rajin membaca buku ya, karena setiap ibu memberi tugas, pasti ibu selalu menugaskan dibaca dulu ya. Nah, suka dibaca dulu nggak? Harus ya, karena ketika kalian melakukan sesuatu, misalkan mengerjakan evaluasi, itu kalian harus membaca dulu. Karena kalau tidak dibaca dulu, kalian bingung mau jawabnya apa ya. Iya, sekarang kita lanjutkan nih di halaman 162. Lengkapilah kalimat berikut sesuai dengan isi cerita. Nah, tadi ya, seperti yang tadi bisa kalian salin tuh. Hai, namaku siapa katanya tadi? Namaku Buku. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Nah, bacalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Silakan kalian salin ya. Kalimat yang tadi yang ada cerita yang di halaman 161. Ini tidak perlu difotokan dan tidak perlu dikirim ya. Kalian isi saja sendiri, tidak perlu dikirim. Rawatlah buku dengan baik. Buka halaman dengan perlahan. Letakkan pada tempatnya jika selesai dibaca. Nah, ini adalah salah satu cara merawat buku. Buka halamannya dengan perlahan, kemudian letakkan pada tempat jika selesai membaca. Di mana meletakkan bukunya? Di rak atau lemari buku atau di meja belajar kalian ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman 163. Ayo mengamati. Nah, di sini ada ayo mengamati. Lani dan Dayu membaca cerita kancil dan buaya. Cerita ditampilkan dengan banyak gambar. Yuk cermati berbagai gambar berikut. Nah, di sini ada gambar kancil dan buaya. Nih, di barisan pertama ada kancil dan buaya. Nah, ini namanya pola bilangan ya. Nah, contohnya misalkan nih, di sini ada kancil, ada buaya, kemudian kancil lagi, buaya lagi, kancil lagi, buaya lagi, gitu ya. Jadi diselang-seling, ada kancil dulu, kemudian buaya, kancil lagi, buaya lagi, seperti itu ya. Terus misalkan nih ada yang besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Jadi polanya 1 2 1 2 1 2. Jadi bisa dilihat ya. Disesuaikan dengan urutannya, disusun sesuai pola. Ini namanya pola. Kancil buaya, besar kecil, besar kecil,
apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Nah, ini namanya susunan pola bilangan. Nah, contohnya ini nih. Bisa kalian pahami ya, kemarin di evaluasi 3 kalian juga ada soal. Ada beberapa yang salah, ada beberapa juga yang benar. Yang salah perbaiki lagi ya. Iya, gambar di atas disusun sesuai pola katanya. Dapatkah kalian melihat pola susunannya? Bisa ya kalian lihat? Oke. Jika sudah, kita lanjutkan ke halaman 164. Ayo berlatih. Nah, Lani membuka kembali buku bacaannya. Ia semakin lancar membaca. Lani membaca pola gambar. Iya. Lani kembali lagi membuka buku bacaannya. Nah, kemudian katanya bacaan Lani semakin lancar karena Lani sering membaca. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya tentang pola bilangan. Coba kita kerjakan sama-sama. Kira-kira titik-titiknya diisi apa ya? Apel hijau lagi atau apel merah? Iya, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Kira-kira yang hilang apel apa ya? Apel yang berwarna hijau, betul. Bisa kalian gambar apel di sininya, kemudian diwarnai dengan warna hijau, ya. Kemudian yang keduanya, kira-kira kancil besar atau kancil yang kecil ya yang hilang? Iya, betul, yang hilang adalah kancil yang kecil. Kemudian di bawahnya lagi ada 2 nih titik-titiknya yang kosong. Kira-kira yang hilang buaya lagi atau kancil ya? Iya. Buaya, kancil, buaya, kancil, buaya, kancil, buaya. Nah, berarti yang hilang adalah buaya. Lanjutkan lagi. Kancil, habis kancil kemudian buaya. Buaya lagi ya. Nah, di bawahnya lagi nih, ada lagi kira-kira yang hilang apel apa ya? Nah, yang pertama ini yang hilang adalah warna apel hijau. Dan yang kedua yang hilang adalah apel berwarna merah. Betul, pinter ya. Nih, yang terakhir ini ada gambar kancil besar dan kancil kecil lagi bersama anaknya ya. Kira-kira yang hilang kancil besar atau kancil kecil ya? Nah, yang pertama yang hilang adalah kancil kecil. Dan yang kedua yang hilang adalah kancil kecil juga, Bu. Iya, pintar. Bisa ya kalian mengurutkan pola bilangan? Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke halaman 165. Lani senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita. Lani membaca majalah. Lani juga membaca buku pelajaran. Bacaan mana yang paling kamu sukai? Nah, di sini ada koran, ada buku cerita, ada majalah, ada buku pelajaran, ada juga komik. Kira-kira bacaan mana yang paling kalian sukai? Misalkan saya sukanya baca buku cerita, Bu, karena ada cerita si kancil dan buaya misalkan. Boleh, silakan. Atau kalian saya sukanya baca komik, Bu. Nggak apa-apa, bagus. Yang penting kalian sering-sering membaca. Atau kalian sukanya membaca buku pelajaran, Bu, misalkan biar ilmu saya bertambah banyak, biar ketika ulangan nggak lupa materinya. Lebih bagus ya. Jika sudah, kita lanjutkan ke halaman 166. Kita lanjutkan ke halaman 166. Di sini ada ayo membaca, susunlah huruf-huruf di bawah ini. Nah, di sini ada huruf yang belum tersusun rapi ya. Kemudian kira-kira jika disusun rapi bakal jadi apa ya? Iya, nomor 1 itu ketika disusun akan menjadi komik. Ya, seperti yang di sampingnya tuh. Iya, kemudian yang bawahnya juga ya. Dikerjakan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Iya. Nah, ayo berlatih ini tidak usah dikerjakan ya. Iya, kita lanjutkan lagi ke halaman 168. Ayo menulis, ceritakan pengalamanmu. Pengalaman membaca bersama keluarga. Bagaimana perasaanmu
Senang ya bisa membaca bersama keluarga, kebersamaan keluarga harus kita syukuri. Oke, Ibu cukupkan sekian dulu ya untuk pembelajaran tematik hari ini. Semoga kalian paham. Jadi tugas untuk tematik jam ketiga, kalian hanya mengerjakan tugas yang ada di halaman 166. Nanti kalian fotokan ya halaman 166-nya. Sudah, ini saja tugasnya. Ibu akhiri dengan kata alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.